Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 519 sampai dengan 520 memasuki sekte perencana iblis. Menggunakan langkah ringan dan ketidakpedulian yang sama, Zuo Fen terbang menjauh dengan 4 iblis perencana terkekeh di belakangnya. Sui Wuhua memiliki tatapan tumpul saat dia pergi, jantungnya berdebar kencang. Siapa dia? Salah satu murid sekte surga mistik datang dengan masih gemetar karena ketakutan. Kakak senior, dia menakutkan. Setidaknya dia tidak mempunyai niat buruk terhadap kita, atau kita akan mati. Ya. Murid lain mengangguk, tidak kusangka sekte perencana iblis memiliki murid yang mengerikan dengan kekuatan melebihi kultivasinya. Sebaiknya kita kembali dan bertemu dengan sesama murid kita untuk memperingatkan mereka. Jika ada di antara kita yang bertemu anak itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah lari. Yang lain juga menyuarakan sentimennya. Sui Ruohua memperhatikan langit, masih tidak tenang, tidak menyadari pembicaraan mereka. Siapa dia? Apa hubungannya dengan adik perempuan junior? Kakak senior. Teriakan itu membangunkannya dari pingsannya dan melihat seorang murid panik saat dia menunjuk ke arah sekte jiwa iblis di sisi lain jurang. Han Sanshao sudah bangun. Sui Ruohua melihat Han Sanshao bersandar pada murid lain, mengawasinya dengan kebencian. Sui Wuhua memegang ramuan itu erat-erat, hatinya waspada terhadap gerakan apapun. Meskipun Han Sanshao baru saja berdiri, saat dia melihat bekas luka di depannya, hal itu membuatnya ketakutan dan dia menyerah, berteriak, "Ayo pergi." Tim Han Sanshao segera pergi. Sekte surga mistik bernapas lebih lega. Meskipun mereka bertanya-tanya, Han Sanshao selalu brutal dalam caranya, jadi kenapa dia membiarkan kita mendapatkan ramuan itu? Apakah dunia ini akan berakhir? Bodoh, bukankah sudah jelas? Orang aneh dari sekte penipu iblis itu baru saja memperingatkannya untuk tidak melewati batas. Jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya, tidak jika dia ingin tetap tenang. Yang lain tertawa. Tapi orang yang sama masih mengernyit, tapi, bukankah dia pergi begitu saja? Apa yang perlu ditakutkan? Dia mungkin telah pergi tetapi auranya tetap ada. Sui Ruohua menghela nafas, ini adalah bentrokan orang-orang kuat. Kamu tidak akan mengerti. Namun kata-kata sederhana pria ini membuat tuan muda ketiga dari sekte penipu iblis gemetar ketakutan karena melewati batas. Sekte penipu iblis sekarang memiliki pria yang tidak bisa didekati. Para murid mengingat jentikan tangan pria itu yang menciptakan jurang pemisah antara kedua belah pihak dan hati mereka tenggelam. Apakah dia akan menjadi musuh kita? Sementara itu, Zuo Fen dan kuartet kerdil bergegas menuju sekte penipu iblis. Iblis kekerasan pergi ke hadapannya dan berkata, "Pelayan Zuo, mengapa kamu menyelamatkan gadis itu? Apakah dia menarik perhatianmu?" Seolah-olah, saya hanya ingin tahu tentang sekte surga mistik. Zuo Fen mendengus. Violent Demon mengangguk, lalu kenapa kamu membiarkan tusukan dari Demon Soul Sect pergi? Sama sekali tidak seperti Tuan. Apakah kamu menyebutku terlahir sebagai maniak pembunuh? Menatap keempatnya, dia melanjutkan, dia milik sekte besar. Seseorang perlu memikirkan konsekuensinya sebelum melewati point of no return. Membuatnya takut sudah cukup. Meskipun saya mengancam akan melenyapkannya agar tetap diam, tidak ada rahasia yang tersembunyi selamanya. Kecuali jika terpaksa, saya tidak akan pernah menempuh jalan ini. Keempatnya mengangguk, dengan violent demon terkikik, sikap Steward Zuo selalu sempurna, mempertimbangkan setiap aspek, hahaha. Tidak heran Tuan menarik perhatian pemimpin sekte, sangat menginginkanmu. Ya. Ya. Teman-temannya menggema, menjilat pria itu. Zuo Fen menggelengkan kepalanya lalu mengerutkan kening, saya baru saja mendengar dia mengatakan sesuatu tentang 3 sekte tengah dan 3 sekte bawah. Tentang apa semua itu? Keempatnya tersedak, lalu menghela nafas saat kegembiraan mereka digantikan oleh kesedihan. Zuo Fen bingung. Violent Demon akhirnya membuka mulutnya, Steward Zuo, sebaiknya kamu tidak pernah menyebutkannya, atau kamu akan sangat menderita sehingga pemimpin sekte pun tidak bisa membantu. Apa? Zuo Fen mengangkat alisnya. Violent Demon menghela nafas, negeri barat memiliki 10 sekte. Mengesampingkan puncak Double Dragon Manor, sisanya dibagi menjadi 3 sekte superior, tengah dan bawah.
Semakin besar kekuatan suatu sekte, semakin banyak pula daya tarik dan sumber daya yang dimilikinya. Sekte jiwa iblis termasuk dalam 3 sekte tengah, sedangkan sekte penipu iblis dan sekte surga mistik berasal dari 3 sekte terbawah. Jadi setiap kali murid kami bertemu dengan mereka, kami semua merasa kekurangan dan diganggu. Ya, dan saat itu 60 tahun yang lalu adalah yang terburuk. Dalam pertarungan itu, kami berempat bekerja sama dan bahkan menang. Hanya untuk iblis Gober yang menghancurkan formasi untuk beberapa harta iblis dan kami malah kalah. Itu sebabnya pemimpin sekte melemparkan kami ke Gunung Kawanan Guntur selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin sudah 1 abad. Iblis licik menoleh ke iblis Gober. Scrooge Demon melotot dan menggonggong. Yang ketiga, kupikir kita sudah bilang kita tidak akan pernah mengungkit hal ini. Mengapa kamu membicarakannya, untuk berkelahi? Bam! Pengisap Scrooge Demon meninju SLE Demon, yang tentu saja membalas pukulannya, dan semuanya berubah menjadi perkelahian, tepat di sana, di udara. Zuofen mengambilnya dengan tenang sambil bertanya, karena sekte surga mistik dan kita berada di 3 sekte terbawah, lebih lemah dari mereka, apa yang dilakukan sekte surga mistik, masih memperebutkan ramuan. Hihihi, pengurus Zuo, kamu tidak tahu, tetapi meskipun kami belum mencapai level sekte jiwa iblis, kami adalah 3 sekte pelindung Tianyu, semuanya bersaudara. Sekte Heaven Trailing dari 3 sekte tengah, adalah bos kami yang melindungi kami. Jadi selama tidak ada hal buruk yang terjadi, sekte jiwa iblis juga tidak akan secara terbuka menantang kita 2 sekte atau sekte Heaven Trailing akan turun tangan. Karena keduanya adalah 3 sekte tengah, bertarung satu sama lain akan menjadi skenario terburuk. Iblis kekerasan menyeringai. Zuofen berseru di dalam. Dia mengerti sekarang, sekte penipu iblis dan sekte surga mistik adalah saudara kecil dari sekte penjejak surga, dengan saudara besarnya menjaga 3 sekte tengah lainnya agar tidak menelan mereka. Setiap orang adalah satu keluarga besar yang bahagia. Ketika mereka mengacaukan sekte penjinak binatang dengan jiwa ketiga tetua, saya yakin ketiga sekte tersebut berpartisipasi. Atau mengapa Kuan Rong yang tandus menyerahkan lahan subur seperti itu kepada Tuo Batieshan dan teman-temannya? Saya rasa Bistaming Sek merasakan tekanan dari 3 sekte di atasnya dan tidak punya pilihan dalam masalah ini. Kaisar Kuan Rong melihat sekte penjinak binatang menyetujuinya sehingga dia menambahkan 1 syarat lagi, agar Tuo Batieshan kembali ke rumah juga. Dia harus mendapatkan sesuatu dari kekalahan ini. Dengan demikian, ketiga sekte tersebut merebut sebidang tanah subur itu. Tidak heran di masa kekacauan Sanzi muda di sekitar Tianyu, 3 sekte penjaga kekaisaran disalahkan. Mereka tidak ingin melakukan apapun dengan hal itu. Selama perbatasan tetap dipertahankan, mereka tidak peduli dengan politik Tianyu. Itu membuat Zuofen tersenyum. Sekte memeras sumber daya kekaisaran namun bahkan tidak memberikan bantuan. Di sisi lain, hanya ketidakpedulian mereka yang membuat rencana mantan kaisar berhasil. Zuofen menghela nafas, mengikuti keempat orang pigmi yang selalu berkelahi, selalu bertengkar. Beginilah cara mereka berlima terbang ke sekte penipu iblis. 2 minggu kemudian, saat fajar, 5 titik membuntuti langit. Pelayan Zuo, kami di sini. Itu pintu masuknya. Violent Demon menunjuk ke suatu titik gelap di hutan di bawah. Yang dilihat Zuofen hanyalah pepohonan dan lebih banyak pohon, dan beberapa binatang buas juga. Tidak sulit untuk memahami alasannya. Sekte iblis berencana bersembunyi di balik penghalang. Suara mendesing. Kelima sosok itu mendarat di depan pepohonan, dan para pigmi membuat beberapa tanda. Dengan fluktuasi ruang dan teriakan keempatnya, ruang di depan mereka berputar. Sebuah gunung yang sangat tinggi muncul di depan, dengan mereka di kakinya. Namun pemandangan ini beriak seperti genangan air. Zuofen tahu itu adalah pintu masuk dan langsung masuk. Dia sekarang berada di dunia yang benar-benar baru, dengan energi spiritual yang kental 10 kali lebih tebal daripada di luar. Sungguh sekte terpencil, dan tempat yang sempurna untuk bercocok tanam. Zuofen tersentak. Kemudian, sebuah suara dengan sikap terdengar di telinga mereka. Siapa yang berani menerobos pintu masuk sekte penipu iblis? Suara mendesing. Sesuatu membuntuti langit seperti bintang dingin, menembaki Zuofen.
Dia mundur selangkah untuk melihat ke atas. Sebuah pisau menyentuh hidungnya, diikuti oleh pergelangan tangan yang lembut. Bereaksi cepat, Zuo Fen meraih tangan itu, hanya untuk mendengar tangisan menawan saat pemilik anggun itu menampakkan dirinya. Itu adalah seorang gadis berusia 18 tahun, dengan mata bersinar, alis sempurna, dan penampilan polos. Meskipun mata memesona itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Seorang murid sekte iblis, sangat muda dan sangat psikotik. Menyipitkan mata, Zuo Fen yang berpengalaman langsung melihatnya, namun menggelengkan kepalanya. Berjalan di dunia sekuler, dia telah melihat kebaikan Luo Yunchang, kepolosan Ning, kebenaran Qin Cheng, dan belas kasihan Shuang. Kini setelah dia kembali ke tengah bangsanya, di antara para iblis, dia merasa dirinya tidak pada tempatnya. Melihat gadis ini, dia teringat saat pertama kali dia memasuki sekte iblis juga, kekejaman terang-terangan terhadap segala sesuatu yang fana, dia meminjam sifat aslinya. Seolah-olah tujuan satu-satunya di bumi hijau milik dewa ini adalah untuk menghancurkannya. Iblis lahir dan mati di dalam hati. Setelah melihat keajaiban dunia, hal itu berdampak negatif pada sifat iblisnya. Atau lebih tepatnya, ia bertransformasi, tumbuh ke tingkat yang baru. Tidak tahu seberapa tinggi, yang dia tahu hanyalah bahwa dia memiliki hati yang lebih mantap daripada kaisar iblis masa lalu. Hahaha, cewek yang baru lahir, kamu baru saja masuk ke sekte iblis dan kamu menantang seekor elang. Kaum muda tentu saja dipenuhi dengan ambisi. Sayang sekali kamu jauh dari kata elang. Dentang! Zuo Fen memutar tangannya ke belakang, membuatnya meringis. Dia menoleh ke belakang ke arahnya tetapi tidak pernah mengintip, hanya mengertakkan gigi. Zuo Fen mengangkat alisnya. Dia sungguh keras kepala. Gadis itu kemudian memutar tubuhnya, bahunya terkilir hingga retak. Tangannya yang lain menggunakan pisau pendek dan mengerahkannya ke arah Zuo Fen. Zuo Fen terkejut. Gadis ini adalah intisari dari jalan iblis. Dia sama sepertiku dulu. Semacam empati tumbuh di hati Zuo Fen. Gadis itu memiliki kultivasi yang sama dengannya, tetapi disitulah kemiripannya berhenti. Jiwa Zuo Fen lebih tangguh daripada ahli Radiant Stage. Tidak ada cara baginya untuk membuatnya lengah, tidak saat dia menggunakan jiwanya untuk memindai setiap gerakannya. Namun Zuo Fen tidak keberatan memberinya hadiah gratis. Sneak! Bilah pendek itu menusuk dada Zuo Fen. Gadis itu bersinar dan berseri-seri. Kamu senang dengan hal seperti ini? Menjadi terlalu percaya diri atas suatu kebetulan membuat seseorang terbuka lebar untuk kematian mendadak, sebuah kesalahan yang umum terjadi pada anak muda. Gadis itu tiba-tiba menangis dan mendapati Zuo Fen balas tersenyum tanpa amarah dalam suaranya. Gadis itu terkejut. Dia aneh. Apa yang membuatnya tersenyum meskipun aku menikamnya? Apakah dia sengaja melakukannya? Mustahil. Tidak ada orang yang sebodoh itu. Namun satu hal yang pasti, pedang itu tidak berpengaruh apapun padanya. Jadi dia menariknya keluar untuk mencoba lagi, kali ini mengenai tenggorokan Zuo Fen. Hentikan sekarang juga. Teriakan tersebut mengumumkan 4 jejak asap yang masuk ke dalam sekte tersebut kemudian terbentuk kembali di depan gadis itu. Menyaksikan Zuo Fen ditikam oleh gadis itu, 4 iblis perencana hendak mencabik-cabiknya menjadi 4. Zuo Fen berteriak, berhenti. Biarkan dia pergi. Pak. Gadis itu membanting tanah dengan keras, mengamati 4 wajah marah di dalam asap dengan linglung. Violent Demon memelototinya, bocah sialan, kamu berani membunuh di dalam Demon Scheming Sect? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa kamu? Mengapa kamu membuka penghalang sekte Demon Scheming? Gadis itu mengerutkan kening. Namun tidak ada rasa takut di wajahnya. Zuo Fen mengaguminya. Gadis itu punya kemantapan hati yang kuat. Keempatnya tertawa menyeramkan dan Violent Demon mengejek, hai hai hai, Nona, kamu sungguh bodoh. Kami adalah kuartet pahlawan kultivator iblis yang telah menjelajahi daratan selama bertahun-tahun. Semua orang mengenal kita, semua orang takut pada kita. Ya, aku tidak tahu. Bagaimana sekte perencana iblis bisa memiliki orang sepertimu? Sangat gelap, sangat licik dan menyeramkan. Gadis itu mendengus. 4 iblis perencana meledak dalam kemarahan, hei, ingin melihat dirimu sendiri tanpa mulut?
Persetan, itu terlalu mudah baginya. Mari kita potong dia menjadi 4. Tidak, 8. Tidak, 16. Tidak, 100. 4 iblis perencana kembali berdebat mengenai metode eksekusi gadis itu ketika sebuah tawa terdengar. Oh, keempat eksekutif. Mengapa kalian bertengkar di depan pintu? Apakah kamu ingin seorang tetua menjebloskanmu ke penjara petir itu lagi, selamanya? Ugh. Keempatnya menjadi sangat pendiam ketika mereka melihat seorang wanita berusia 30-an, menggoda dan berdandan seperti Tante Girang. Gadis itu menangis melihat penampilannya. Kakak senior, mereka sebenarnya salah satu dari kita. Bukankah kamu bilang kamu tidak mengenal mereka? Hahaha, gadis bodoh. Keempat orang ini adalah 4 iblis penipu dari sekte penipu yang sangat terkenal yang pernah mengguncang dunia dengan nama mereka. Mereka baru kembali belum lama ini dan menjadi eksekutif. Kamu masih dalam pengasingan pada saat itu, berlatih pedang pemakan iblis. Wanita itu menyela sambil terkikik. 4 iblis perencana melihatnya mengolesi mereka dengan mentega. Mereka juga tertawa, menjulurkan dagu mereka dengan sangat bangga. Namun Suofen menyeringai karena alasan yang berbeda. Gadis itu menggerutu, apakah sekte penipu iblis begitu hampa hingga orang-orang aneh ini menjadi eksekutif? Hei, aku benci itu. Menurutmu aku tidak akan merobekmu? Bentak iblis kekerasan. Suofen menepuk pundaknya, Nona hanya belak-belakan, jadi biarkan saja. Karena saya masih baru, mengapa Anda tidak memperkenalkan saya kepada wanita-wanita cantik ini? 4 iblis perencana tersentak dan memperhatikan Suofen dengan tatapan aneh. Kapan Steward Zuo menjadi begitu tertarik pada wanita? Karena tidak punya pilihan, mereka menurutinya sambil tertawa. Hihihi, tidak kusangka aku akan mendengar Steward Zuo mengatakan itu. Baiklah, Humeier, jagalah Steward Zuo yang hebat. Iblis kekerasan mencibir pada wanita itu. Gadis itu menatap tajam ke arah mereka saat dia menegur, peraturan sekte melarang perselingkuhan. Kalian berempat mengetahui hal ini dengan baik. Aku akan melaporkanmu ke pemimpin sekte, jadi tunggu hukumanmu. Hei, Nona, menurutku merobek mulutmu semakin menarik. Iblis kekerasan meretakkan buku-buku jarinya, hanya untuk membuat Suofen menghentikannya. Suofen berkata dengan datar, Nona, saya adalah murid baru dan hanya ingin mendapat teman baru. Saya tidak punya arti lain. Sementara Humeier sangat ramah, meraih tangan Suofen dengan lembut dan menelusuri rambut putih panjangnya di tangannya, seorang murid baru. Pasti sangat sulit bagimu di alam liar untuk memiliki rambut putih seperti itu. Usia muda. Kamu pasti trauma. Saya baik. Suofen tersenyum. Tangan Humeier semakin sering menjelajahinya, jelas-jelas mengabaikan, tetapi sekarang kamu di sini, aku akan menjagamu dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Terima kasih, kakak perempuan. Suofen tersenyum, hatinya berdebar kencang. Violent Demon terkikik, Humeier, dia ada dalam perawatanmu jadi sebaiknya kamu tidak mengabaikannya. Aku tidak akan pernah tega melupakan adik laki-laki junior yang imut itu. Menepuk pipi Suofen, dia terkikik, tetapi mengapa kamu memanggilnya Steward Zuo? Apakah itu namanya? Tidak, aku hanya menjadi pengurus klan sebelum ini. Suofen tersenyum, nama saya Suofen. Humeier mengangguk, Suofen, luar biasa dan menakjubkan. Nama yang bagus. Tentu saja, Steward Zuo adalah pahlawan perkasa yang diundang secara pribadi oleh pemimpin sekte. Setidaknya dia adalah seorang elit, pemimpin sekte masa depan. Nama yang baik adalah sebuah pemberian. Violent Demon tertawa dengan kepala ke belakang, seolah dia yang memilih nama itu. Tapi Humeier tersipu dan matanya berbinar. Adapun Nona Junior, dia duduk di tanah dengan lengan lemas di sisinya, mengabaikan segalanya, bahkan pemimpin sekte berikutnya yang baru saja dia coba bunuh. Jika Suofen menjadi penerus Xie Weiwei, masa depannya ditakdirkan akan suram.